Puji Tuhan, hari ini saya akan membahas suatu serial dan tema yang saya akan sampaikan atau kita sama-sama akan pelajari di hari ini yaitu bolehkah atau haruskah kita berdoa berulang-ulang? Dan mungkin menjadi banyak pertanyaan, apakah doa yang berulang-ulang ini tidak melanggar firman? Karena Tuhan di sisi lain mengajarkan agar doa itu jangan berbelit-belit. Doa itu harusnya yaitu melakukan segala sesuatu dengan yakin. Kalau kita tidak bimbang, kita ucapkan dan harusnya yakin. Satu kali berdoa, ya kita tidak perlu berdoa lagi. Kan mungkin ada banyak hal yang pernah kita terima dan kita dengar tentang pengajaran mengenai doa. Sehingga banyak orang yang akhirnya berpikir, kenapa ya setiap minggu kita berdoa Bapa kami di gereja, dari minggu lalu, minggu ini, minggu depan, dan seterusnya. Ada doa-doa yang kita naikkan mengenai bangsa kita, Indonesia tercinta, mengenai pemimpin-pemimpin kita. Ada orang yang mungkin dalam pertemuan doa syafaat mendoakan. Ada orang yang dulu kita doakan karena sakit, karena masalah ekonomi, karena pernikahan. Lalu kita doa berulang-ulang. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Dan Tuhan yang kita sembah harus diulang-ulang, didatangi terus. Dan seolah-olah Tuhan itu butuh perhatian yang seperti itu. Tentu Alkitab adalah sumber jawaban. Apakah perlu atau bolehkah kita berdoa berulang-ulang? Nah, karena itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Baik, saya bacakan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, nah perhatikan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang doa. Dan salah satunya adalah konteks hakim yang lalim ini. Nah saudara-saudara, kalau kita baca dari ayat yang pertama, kita langsung dapatkan jawaban. Bahwa Yesus mengajarkan suatu perumpamaan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tentunya ini sudah menjadi jawaban. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca dan akan terus kita renungkan ini. Karena pelajaran ini adalah pelajaran tentang bagaimana Yesus suka dengan yang namanya hubungan. Lewat doa yang berulang-ulang, sebenarnya Yesus lagi mengajar kepada kita bahwa aku suka bersekutu dengan engkau. Aku suka bergaul dengan engkau. Karena saya percaya, waktu kita datang kepada Tuhan membawa doa-doa kita, tidak mungkin kan waktu kita datang langsung to the point. Walaupun Tuhan mengajarkan agar doa yang tidak melingkar-lingkar, tidak yang berbelit, tetapi tidak mungkin kan kita datang langsung, "Tuhan, kami minta mobil ya Tuhan. Tuhan, kami butuh pekerjaan, kasih dong Tuhan." Lalu kita mulai berdoa. Tidak pernah seorang pendeta yang memimpin doa syafaat di dalam gereja langsung, "Tuhan, tolong anak ini butuh istri." Tidak mungkin. Karena setiap doa pasti dimulai dengan yang namanya persekutuan. Ada ucapan syukur, ada ucapan terima kasih, ada ucapan pengagungan. Dengan tidak bermaksud berbelit-belit. Biasanya seorang pendoa yang tahu diri akan langsung memulai dengan
dengan bersyukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Dan itulah yang kita lakukan. Karena apa? Modal yang pertama adalah tahu diri. Kita datang menghampiri Tuhan. Kita melakukan apa yang kita ungkapkan dengan ucapan syukur dulu. Karena pengalaman kita yang indah atas segala jawaban pertolongan Tuhan atas kita. Sehingga ketika Tuhan mengajarkan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, intinya Tuhan menginginkan yang namanya hubungan, persekutuan yang baik antara Dia dengan kita. Dan Tuhan menantikan, bahkan di dalam Alkitab, di bagian yang lain di dalam Wahyu, Tuhan katakan bahwa Dia mengetuk pintu di depan rumah kita. Artinya apa? Di hati kita Dia ingin masuk, Dia ingin bersekutu dengan kita. Cuman Yesus yang mengajarkan tentang hal itu, di mana Dia mau masuk, Dia mau bersekutu dengan kita. Sehingga kita bisa lihat di dalam Alkitab, banyak sekali tokoh-tokoh orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Ada Abraham, sehingga waktu dia bergaul, dia mendengar pesan Tuhan. Nuh, Alkitab katakan dia bergaul dengan Tuhan. Daniel, 3 hari sekali dia berdoa menghadap Yerusalem. Artinya, Tuhan sangat menikmati hubungan yang baik, pergaulan yang baik, lewat doa-doa kita, lewat ungkapan hati kita. Nah, ada hal yang menarik. Di dalam ayat-ayat ini, Tuhan menguatkan kembali tentang doa yang bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Dan inilah kepercayaan percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi, doa yang sungguh, doa yang tidak jemu-jemu, itu Tuhan ingatkan untuk kita lakukan. Karena Dia memberikan jaminan bahwa Dia akan menjawab doa kita jika doa kita itu seturut dengan kehendaknya. Nah, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Sehingga doa-doa yang kita minta itu sesuai dengan yang Dia mau, seturut dengan kehendaknya. Tentunya, itu bisa kita terima dan kita bisa mengerti kalau kita kembali lagi bergaul dengan Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita sediakan waktu dengan komitmen minimal. Saya teringat perkataan Yesus. Tuhan Yesus bilang, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja? Artinya, sediakanlah waktu secara kontinu. Komitmenlah dalam diri kita untuk menyediakan waktu. Walaupun ngantuk, walaupun mungkin kita sedang lelah, kita ambil komitmen untuk mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, akhirnya kita bisa tahu, oh ini yang Tuhan mau. Masakan suami, ayat Alkitab sudah bilang bahwa suami harus setia dengan istrimu. Begitu juga istri. Masakan seorang yang berdoa minta sama Tuhan untuk minta istri baru. Dan saya yakin betul bahwa kalau saudara misalnya memiliki anak, lalu saudara punya masalah dengan keuangan, masakan kita takut untuk berdoa minta Tuhan sediakan berkat-Mu sehingga kami memiliki uang untuk menyekolahkan anak. Kalau saudara misalnya tiap tahun, saudara misalnya pindah-pindah rumah, atau saudara kontrak rumah 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian, saudara udah khawatir apakah dia masih mau mengontrakkan rumah, atau dia naikkan lagi kah nilainya. Sehingga kalau saudara berdoa, Tuhan cukupkan dana, atau Tuhan berikan kami rumah, apakah saudara takut minta seperti itu? Kalau kita bergaul dengan Tuhan, saya yakin permintaan kita tidak mungkin aneh-aneh. Dan kita yakin permintaan kita berkenan di hati Tuhan. Sehingga kalau kita yakin, Alkitab bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sehingga kita minta berulang-ulang kepada Tuhan. Pertama kita harus sadari memang Tuhan perintahkan. Tuhan sendiri yang mau, Tuhan sendiri yang kehendaki. Dan yang Tuhan mau untuk kita mengerti juga, berdoalah seturut dengan kehendaknya. Bagaimana kita bisa mengerti kehendaknya? Bangunlah hubungan lewat firman-Nya, maka kita akan mengerti apa yang boleh, apa yang Tuhan suka, sehingga kita akan minta. Karena semua yang boleh dan yang Tuhan suka pasti baik untuk kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita
dapatkan dan perhatikan lewat bacaan firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8 tadi. Nah, pelajaran yang Tuhan sampaikan dalam doa yang berulang-ulang ini yaitu tentang janda. Janda ini merupakan gambaran orang yang mengerti haknya lalu datang kepada sumber yang tepat. Dia datang kepada sumber yang tepat. Dia di dalam ayat ini dikatakan dia meminta haknya. Dan untuk saudara ketahui bahwa janda di dalam Alkitab ada perintah Tuhan agar orang memperhatikan hak-hak janda dan anak yatim. Kalau engkau mengabaikan, maka engkau berhadapan dengan aku, kata Tuhan. Sehingga dia tidak sedang meminta hak orang lain. Dia sedang meminta haknya dia. Mungkin dia punya hak sedang diambil oleh orang lain. Ada orang-orang yang mungkin menginjak harga dirinya, yang mengambil haknya dia. Sehingga dia minta kepada hakim, bukan meminta hak orang lain. Berikanlah apa yang menjadi hakku. Sehingga permintaannya betul. Permintaannya memang betul. Dia tahu apa yang dia minta, sehingga dengan berani dia datang kepada hakim tersebut. Dan kita tahu hakim ini lalim. Hakim ini tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati sesamanya. Sehingga kita bisa dapat gambaran. Dia datang kepada hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menghormati sesamanya. Sehingga kalau boleh dibilang, dia datang tanpa harapan. Tetapi kita datang kepada Tuhan yang memiliki pengharapan. Hakim yang adil, yang tidak mungkin mengabaikan kita. Janda ini datang kepada hakim yang lalim aja, dia dengan tekun. Mungkin ada banyak janda yang lain yang datang, tetapi mungkin langsung pergi dan tidak datangi lagi hakim itu. Karena apa? Hakim itu tidak menghiraukan. Tetapi dalam apa yang kita baca, janda ini datang dan terus hakim itu sampai merasa direpotkan. Dan ingat, Tuhan yang kita sembah berkali-kali, sesering apapun, 24 jam, dia siap menanti kita dan dia tidak pernah merasa direpotkan. Mungkin janda ini datang kepada hakim ini cuman office hour, cuman jam kantor, dia bisa datang. Tapi Tuhan, saat kita terbangun di tengah malam, di saat kita sedang mengalami kesesakan, dia tetap Tuhan yang membuka diri. Dia senang disibukkan, bahkan bahasanya dia senang direpotkan oleh kita. Karena pada dasarnya Tuhan mencintai kita. Tuhan adalah sumber jawaban yang tepat. Sehingga janda ini mendatangi sumber yang tepat, yaitu hakim, walaupun dia lalim. Tetapi sebagai orang percaya kita sadar, kita datangi Tuhan, dia adalah sumber yang tepat. Dia bukan lalim, dia ingat janjinya dan dia sanggup menolong setiap apapun yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan dari doa yang tidak jemu-jemu ini, dari janda ini, yaitu kita dapatkan pelajaran bahwa tindakan hakim ini menolong janda ini karena dia merasa direpotkan oleh janda ini. Tapi ketahuilah, seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan tidak pernah merasa repot. Tuhan bahkan repot-repot. Sekali lagi, ini bahasa khusus. Dia repot-repot turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk mencurahkan darahnya, untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan kita, melatih kita. Ada masanya kita udah diselamatkan, tapi kita masih ngeyel, kita masih melanggar. Tapi dia dengan sabar, dengan tekun, dia siap repot untuk kita. Ingat, hakim ini mungkin tiba-tiba dia teringat, gila, kalau aku tidak tolong nama baikku bisa hancur nih. Karena apa? Dia tidak takut Tuhan, dia tidak hormati sesama. Tetapi dia pikir nanti orang bisa memandang dia rendah. Karena salah satu hukum yang dia tahu, karena dia orang hukum kan, bahwa orang yang bernama janda dan yatim tidak boleh diabaikan. Karena akan menjadi cemoohan orang banyak. Sehingga akhirnya dia menolong karena mungkin takut nama baiknya nanti rusak. Tapi ingat, Tuhan menolong kita karena sungguh dia mengasihi kita. Tuhan memperhatikan kita. Tetapi memang Tuhan suka kalau kita datang bersekutu dengan dia. Karena memang pada dasarnya bukan Tuhan yang diuntungkan. Waktu kita datang kepada Tuhan, yang diuntungkan selalu kita. Karena itu, ada banyak di antara kita bisa merasakan kedekatan dengan orang-orang yang hebat. Tetapi alangkah jeleknya atau bodohnya kita kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan yang sanggup menolong dan mengangkat kita kepada tempat-tempat yang tidak masuk akal. Ingat, Yusuf
orang biasa, narapidana. Tetapi kalau Tuhan mau mengangkat dia, orang yang dekat dengan Tuhan, dia bisa angkat langsung menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kita ingat, Daud, orang biasa, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa angkat dia menjadi orang yang nomor 1 di Israel. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dia orang-orang biasa, tawanan. Tetapi di negeri yang menawannya, yang menjadikan mereka tawanan, tetapi bisa menempatkan mereka menjadi orang-orang penting. Terlalu banyak cerita selain di dalam Alkitab, tetapi banyak pengalaman-pengalaman iman bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan, yang suka bergaul dengan Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Karena hal yang kedua yang harus kita ingat, Tuhan kita menolong kita bukan karena tidak enak, karena dia enak, dia suka, dia sayang kepada kita, dan dia mau menolong dan mengangkat kita. Nah, yang terakhir Tuhan ingatkan kepada kita dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Dijelaskan, saya bacakan ayat yang ke-7 dan yang ke-8 sekali lagi. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang terakhir, Tuhan menolong kita karena kasih-Nya. Ada masa-masanya kok kita sadar, ada banyak yang lebih baik dari kita. Ada banyak yang lebih pintar. Ada banyak orang yang rasanya dari keluarganya, dari latar belakangnya, bahkan boleh dibilang dia lebih saleh dari kita. Tetapi kok kita merasakan pemeliharaan Tuhan-Nya. Kok kita diberikan rumah yang baik, rumah tangga yang baik. Tetapi ada orang-orang yang saleh diizinkan Tuhan mengalami pergumulan dalam sakit penyakit, dalam masalah ekonomi. Tapi mungkin kita berpikir, kok kita baik-baik ya? Kok kita nggak sakit-sakitan ya? Kok Tuhan angkat dan Tuhan pelihara? Apakah kita lebih benar? Enggak juga. Tuhan bilang, memang ada orang-orang tertentu diizinkan Tuhan mengalami proses hebat seperti itu. Ada maksud ilahi di baliknya. Dia saleh, dia cinta Tuhan, tetapi diizinkan mengalami itu. Tetapi kita yang merasa betul bahwa kita tidak benar-benar juga, kita tidak berkenan juga, tapi kok Tuhan Tuhan berikan pemeliharaan, Tuhan berikan kepada kita pencapaian-pencapaian hebat. Ingat, seperti ayat firman Tuhan, Dia bisa benarkan kita walaupun sebenarnya kita tidak benar. Tuhan bisa tolong kita, Tuhan bisa angkat kita walaupun kita tidak layak. Dan waktu Tuhan melakukan itu, Tuhan mau kita tahu diri, kita bersyukur. Karena ada orang yang bisa dekat dengan Tuhan karena dia merasa sebenarnya saya tidak layak, tapi Tuhan baik banget. Akhirnya dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan gara-gara apa? Karena kebaikan Tuhan. Tapi memang ada juga orang yang harus mengalami hal yang sukar dulu, mengalami hal-hal yang menyakitkan, baru dia sadar. Tetapi kalau kita mengalami berkat Tuhan, diangkat, dibela, ditolong oleh Tuhan, sebaiknya tindakan yang harus kita lakukan, kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur. Tapi bukan itu yang paling penting, yaitu menerima berkat berkelimpahan, materi, kesembuhan, mujizat. Bukan itu. Karena Yesus katakan, ketika anak manusia datang, adakah iman di bumi? Berarti, yang Tuhan kehendaki dalam pelajaran tentang doa ini adalah concern dengan kehidupan kekal. Iman kita, itu yang dipentingkan. Iman yang tetap percaya kalaupun doaku tidak dijawab. Iman yang tetap mengasihi Tuhan, kalaupun doa yang aku minta, yang aku panjatkan, dijawab Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Itu yang Tuhan butuhkan, kita tetap berkata Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu hebat. Walaupun aku percaya dia sanggup menolongku dan dia bisa menolongku. Tetapi apa yang aku minta, tidak dia jawab. Ada kalanya kita meminta kesembuhan atas orang yang kita kasih, lalu dia meninggal. Lalu ada juga orang yang mengalami masalah. Dia berharap lewat kerja kerasnya, ketekunannya, janji Tuhan, engkau akan kuangkat menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak menjadi turun. Tetapi usaha kita di masa-masa sekarang ini sedang mengalami kesukaran. Mungkin ada saudara yang bangkrut, ada yang saudara kehilangan pekerjaan. Tapi kalau dalam mulut kita tetap berkata Tuhan itu tetap baik. Tidak mungkin rancangannya gagal. Kalaupun dia izinkan aku mengalami masa yang sukar, aku tidak akan berkata Tuhan jahat. Aku percaya di balik masalah pasti ada maksud Tuhan yang indah. Karena itu Tuhan mau kita bangun hubungan dengan Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu,
Karena kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, ujung-ujungnya kita akan tetap berkata bahwa dalam segala hal Tuhan itu baik. Tidak pernah salah Tuhan melakukannya bagiku. Itulah iman yang tetap bertindak dan berlaku positif dalam keadaan yang menyakitkan sekalipun. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus